Untuk memulai kebaktian kita, mari kita angkat satu pujian, Bapa Ku Datang Padamu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian Jalan Serta Yesus. Hatiku
Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Anggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami minta biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap kami, walaupun kami mendengar dan melihat Tuhan firman Tuhan dari jauh, dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau melawat setiap kami yang ada di rumah, sehingga sungguh Tuhan ketika kami ikut kebaktian, ikut memuji dan mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati oleh Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka.
Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, anak-anak, gimana? Sudah melihat filmnya? Kalian menyukai film tentang Nabi Yunus ini? Ya anak-anak, film tentang Nabi Yunus ini cerita yang sangat unik, yang sangat berbeda daripada cerita-cerita lain di alam firman Tuhan, bahkan di dalam buku-buku yang lain. Kenapa? Karena kebanyakan cerita tentang seorang tokoh itu biasanya menceritakan hal-hal yang baik saja. Bagaimana dia berhasil, bagaimana dia taat, bagaimana dia memenangkan peperangan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam cerita Nabi Yunus ini, kita melihat bahwa Alkitab adalah firman yang menceritakan apa adanya. Alkitab menceritakan bagaimana Yunus melawan perintah Tuhan. Yunus marah kepada Tuhan. Ya, tetapi kita bisa melihat betapa besarnya kuasa Tuhan kita. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada Yunus. Sehingga walaupun Yunus menolak untuk taat, lari dari hadapan Tuhan, ya, bahkan marah-marah menggerutu kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyayangi Yunus. Bukankah dari cerita ini kita bisa lihat suatu harapan yang luar biasa? Siapa coba di sini anak-anak yang merasa dirinya nakal, yang suka nggak nurut sama mama papa, yang mungkin suka berbohong, atau bahkan suka mencuri, atau bahkan tidak mau mengerjakan tugas. Anak-anak, Tuhan tahu siapa kita semua. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dari pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti juga Tuhan memakai Nabi Yunus, hambanya yang walaupun sering melawan, tetapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Kasih Tuhan terlalu besar. Tidak ada seorang pun bisa melarikan diri dari kehendak Tuhan. Contohnya dari cerita Nabi Yunus ini. Bahkan Tuhan bisa menyuruh ikan besar untuk membawa Yunus kembali, bukan? Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, tahukah kamu bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini? Tuhan bekerja kepada kamu. Tuhan bekerja kepada kita dan kepada semua guru-guru, bahkan kepada mama dan papamu. Untuk kita melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita melihat sekeliling kita banyak keadaan yang mengecewakan, percayalah bahwa Tuhan akan tetap berhasil dengan rencananya. Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun sekarang keadaannya seperti ini ya, kita tidak bisa bersekolah, kita belajar di rumah, tidak bisa bermain seperti biasa. Tapi percayakah? Tuhan tetap akan mengendalikan semua keadaan. Tuhan tetap mampu menjaga anak-anak, menjaga mama papa, menjaga dede, menjaga koko dan cici. Untuk tetap sehat, tetap sukacita, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap melayani Tuhan. Luar biasa bukan? Sungguh beruntung kalau anak-anak bisa percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh Nabi Yunus, yang dipercaya oleh kita semua. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tidak akan pernah gagal walaupun kita gagal. Dia selalu setia walaupun kita tidak setia. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Bapa di sorga, terima kasih untuk cerita tentang Yunus yang ada di dalam Alkitab kami. Kami percaya Engkau yang mengasihi Yunus, Engkau yang mampu menuntun Yunus. Engkau juga akan mampu memimpin kami, membuat kami berada di dalam rencana Tuhan, sehingga kami boleh terpelihara,
sehingga kami boleh tetap hidup seperti yang Tuhan mau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami kalau kami seringkali tidak mengerti atau melawan keinginan Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang lembut, mau dengar-dengaran terhadap apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, karena kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Berkati kedua orang tua kami, berkati proses belajar PJJ kami, supaya semuanya bisa mendatangkan kebaikan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi minggu depan anak-anak.